Andai kata senior saya almarhum Profesor Dr. Adi Mustafa Yaakob masih hidup, pasti tidak akan terjadi terowongan itu. Beliau sama dengan saya persis dalam banyak hal, sama. Makanya beliau wafat, saya yang menggantikan. Semua tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita jelas di situsnya sendiri juga ditulis pada Mas Hersu bahwa AGC stand with Israel gitu. Jadi sudah jelas-jelas, dan pergerakan mereka ini sangat agresif gitu dalam memutarbalikan, atau kalau saya sih melihatnya sebagai cuci otak begitu ya. Ini kita bacakan saja ya Mas Hersu apa yang ditulis oleh AGC tentang Nasaruddin Umar. Dia menulis seperti ini. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Indonesia dan Masjid terbesar di Asia Tenggara, baru-baru ini menyelesaikan fellowship intensif selama 6 minggu dengan AGC dan Jewish Theological Seminary atau JPS. Nah, beasiswa ini mencakup studi akademis, pertemuan dengan para pemimpin masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, dan partisipasi dalam dialog antar agama di seluruh Amerika Serikat. Luar biasa ya. Dan dikatakan juga Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, namun sebagian besar masyarakatnya hanya memiliki sedikit atau salah informasi tentang Yahudi. Salah informasi katanya. Meskipun ada hubungan erat antara Islam dan Yudaisme, membangun jembatan perdamaian dan pemahaman antar agama, dan pemahaman dimulai dengan mempelajari satu sama lain gitu ya. Bla 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 begitu. Saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar membangun jaringan dan merasakan perpustakaan hidup di New York City, Washington DC, dan Los Angeles. Itu kata Nasaruddin Umar. Kelemahannya, terutama kiai-kiai kita di Indonesia, itu dari segi filsafat, ya, filosofi daripada suatu bahasa itu apa. Nah ini kalau saya bandingkan sedikit ya, di Turki, di Iran ya, ulama-ulama di Iran itu satu paket itu. Ya, kalau ulama di Iran selain mengkaji teks yang sangat dalam, dia juga menggunakan meaning, jadi menggunakan logikanya. Jadi semua ulama-ulama Iran, apalagi yang Ayatullah itu dia hafal logikanya Plato, ya, kemudian peripatetiknya Socrates, Aristoteles ya. Jadi enak bicara ayat, tapi juga ada konfirmasi ke ini aliran ideanya Plato, ini aliran peripatetiknya Aristoteles. Oh ini Socrates ini, oh ini Thales, ini Anaximenes, ya, ini Demokritos. Jadi enak, selain masuk akal juga masuk di hati. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menghormati tamu itu hukumnya wajib, siapapun apapun agamanya, wajib. Tapi penghormatan yang pantas, yang wajar, bukan penghormatan yang berlebihan. Ini sudah kami protes ya. Jadi kalau protes di sini mungkin tidak ngefek, kita protes sudah. Saya sebagai Dewan Penasihat Imam Masjid Indonesia sudah diprotes, tapi baiklah, kita di satu sisi prihatin dan menentang hati kita. Penjenengan harus menentang ya. Penghormatan yang seperti itu tuh penghormatan yang berlebihan. Ya, sampai di masjid ada acara seperti itu. Kemudian azan di TV, tapi kalau di masjid-masjid enggak, tetap ya, di masjid-masjid tetap. Yang dilarang bukan dilarang, diimbau untuk tidak mengumandangkan azan di TV. Cukup running text. Tapi alhamdulillah sekian banyak TV tidak gubris dan tetap ada azan. Yang gubris mungkin yang takut ya. Tapi kalau soal prihatin, saya 100 kali lebih prihatin Pak dibanding umumnya umat. Saya sebagai orang yang pernah menjabat Ketua Umum Imam Masjid seluruh Indonesia, sekarang menjadi Ketua Dewan Penasihat. Tapi ya sudahlah, kan saya tinggalnya di sini, di PP Legi lagi, di Al-Qadar ini. Jadi ya mungkin dianggap kecil, tapi sudah saya punya suara juga. Jadi sudah saya sampaikan keprihatinan itu, dan kami tidak setuju. Menghormati tamu kami setuju, paus pun kita hormati ya. Tapi tempat ibadah kita harus tetap suci, tetap steril dari segala kegiatan yang sifatnya sinkretisme, mencampur. Acaranya juga gitu, ada ya sudahlah, memprihatinkan. Dan soal terowongan itu ya sudah, itu era sekarang ini. Andai kata senior saya almarhum Profesor Dr.
Ali Mustafa Yaakob masih hidup, pasti tidak akan terjadi terowongan itu. Beliau sama dengan saya persis dalam banyak hal sama. Makanya beliau wafat, saya yang menggantikan, semua tenang ya. Indonesia, masjid-masjid imam Indonesia. Kerukunan umat beragama. Jadi kita dianjurkan untuk bekerja sama sepanjang tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah ya. Masalah keduniaan, masalah muamalat, oke silakan seperti itu ya. Nabi juga dulu itu juga ada dalam pengertian ya jual beli dengan orang Yahudi dan sebagainya, itu nggak ada masalah gitu kan. Yang tidak boleh itu kerjasama dalam bidang ibadah dan akidah begitu loh.